Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mustami'un, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah telah mengantarkan kesehatan kita, umur kita masuk pada bulan Ramadan di hari yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi sisa di bulan yang mulia ini. Harapan kita semoga kita menjadikan orang-orang yang bertakwa. Dengan Ramadan ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk merengkuh kebaikan. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menakdirkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada kita, anak, istri, keluarga kita cinta kepada Rasulullah. Sehingga dengan sebab cinta inilah kita dengan mudah melaksanakan apa yang menjadi himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita manusia ada beberapa unsur atau bagian. Bagian yang pertama adalah bagian jasad. Jasad menyangkut daripada anggota jawareh kita, tangan, kaki, badan kita. Bagian yang kedua adalah bagian daripada rohani kita, yang menyangkut hati kita, basirah kita, dhamir kita, fuad kita. Dan bagian yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita adalah merupakan bagian daripada tubuh kita, di mana dengan hawa nafsu itu kita manusia bisa berdinamika, mempunyai cita-cita, selalu progres. Seandainya manusia tidak dikasih hawa nafsu, maka manusia tidak punya cita-cita, tidak ingin punya anak, tidak ingin punya keluarga, tidak ingin punya pesantren, tidak ingin apa-apa, karena tidak punya hawa nafsu. Seperti malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu, selalu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya keinginan untuk punya istri, punya anak, punya rumah, punya kampung, itu malaikat. Karena tidak diberikan hawa nafsu. Sementara kita manusia ada badan, ada ruhani, ada hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu menjadikan kita manusia selalu berdinamika, punya cita-cita, punya harapan, punya semangat, punya progres. Itu bedanya kita dengan malaikat. Tetapi awas, sesungguhnya hawa nafsu itu seperti api. Api itu bermanfaat apabila dikendalikan dengan baik. Hawa nafsu kita seperti air. Air itu bermanfaat apabila bisa dikendalikan dengan baik. Sama, hawa nafsu pun sangat bermanfaat jika dikendalikan dengan baik. Dan malaikat bersujud kepada Allah, manusia bersujud kepada Allah, jelas lebih mulia daripada manusia. Sebab manusia dikasih hawa nafsu tapi mau sujud.
Seperti ada orang yang, kenapa engkau enggak mau maksiat? Kenapa engkau enggak pergi dugem? Aku enggak punya duit. Yang satu ditanya, kenapa engkau enggak pergi dugem? Duitku banyak, mobilku banyak, tampangku gagah, ganteng, tapi aku enggak mau dugem. Karena aku takut kepada Allah. Yang satu enggak mau dugem karena enggak punya duit. Yang satu enggak mau dugem, duitnya banyak tapi takut kepada Allah. Dua-duanya sama enggak pergi dugem. Tapi nilainya berbeda. Justru lebih baik dia yang enggak mau dugem karena takut kepada Allah, sekalipun duitnya banyak. Sementara dia enggak mau dugem karena memang enggak punya duit. Manusia bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga manusia bisa sujud kepada Allah lebih baik daripada malaikat yang sepanjang hari sujud dia tidak diberi hawa nafsu. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nafsu seperti api yang kalau tidak dikendalikan akan menghanguskan. Nafsu di dalam tubuh kita kalau tidak dikendalikan, tubuh kita rusak. Jasmani kita rusak, ruhani kita rusak. Sama dengan air, ketika tidak dikendalikan air bisa merusak. Tapi kalau air dikendalikan, dibikin bendungan, maka air bisa bermanfaat untuk membangkitkan listrik, untuk sawah dan lain sebagainya. Dan hawa nafsu adalah perlu kendali. Kalau listrik ada saklar, itu pengendali. Ini listrik nggak ada saklar, nggak ada kendali. Maka salah satu hal yang bisa mengendalikan hawa nafsu adalah diantaranya berpuasa. Kata Rasulullah, as-saumu junnatun. Puasa itu pengendali seperti saklar. As-saumu junnatun, puasa itu seperti bendungan yang bisa mengatur air. Puasa itu seperti api yang bisa diatur untuk memasak, untuk kebutuhan kita manusia. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan puasa, ketiga anggota badan mulut kita mau berghibah, kita ingat saya sedang berpuasa. Seperti listrik. Ketika ada terjadi kebakaran atau mau konslet, cepat kita matikan. Aman. Karena ada saklar. Kita mau mencuri, saya sedang berpuasa. Enggak mungkin orang mencuri, orang berpuasa itu mencuri. Karena puasa adalah kendalinya. Kalau manusia itu tidak ada kendali, maka dipastikan manusia itu seperti air yang tidak diatur, seperti api yang tidak diatur. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Dalam 1 tahun ada 1 bulan alat pengendalinya, yaitu Ramadan. Dalam 1 bulan ada 11 hari pengendalinya. Hari Senin, hari Kamis, dalam 1 minggu ada 2 hari. Kalau 1 bulan 8 hari. Ditambah Yaumul Bid ada 3 hari. Maka 8 ditambah 3, 11 hari. Kalau manusia itu dalam sebulan 11 hari berpuasa, dalam 1 tahun 1 bulan berpuasa, maka manusia itu aman hawa nafsunya. Tapi kalau tidak dikendalikan seperti itu, maka hawa nafsu itu akan membakar dirinya. Seperti api yang akan membakar apa saja ketika tidak diatur. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hawa nafsu itu diajak ngomong. Namanya taubih. Dalam ilmu tasawuf, hawa nafsu kita diajak ngomong, diajak cakap. Masuk ke kamar,
ambil cermin. Di cermin kita ngomong dengan diri sendiri, hei nafsu, kenapa engkau susah diatur? Engkau umurmu sudah 60 tahun, masa masih begini terus? Kenapa engkau susah diatur, umurmu 70 tahun, hatimu masih keras terus, masih bengal terus? Ini namanya taubih. Diajak ngomong hawa nafsu. Hei nafsu, aku ikuti kemauanmu. Engkau pengen belanja, aku ikut belanja. Engkau sukanya mancing, aku ikut mancing. Engkau suka nongkrong hawa nafsu, aku ikut nongkrong. Engkau kemana pergi, makan-makan di mana, aku ikut. Diajak ngomong hawa nafsu kita, namanya taubih. Aku ikut denganmu wahai nafsuku. Tapi engkau kenapa tidak mau kalau aku ajak ngaji engkau? Hei nafsu, kenapa engkau susah diajak ngaji? Hei nafsu, kakimu kuat, ke gunung gede engkau pendaki, ke gunung Pangrango engkau bisa naik gunung kakimu. Tapi kenapa kakimu gak bisa naik hanya tangga masjid tiga trap, kok kakimu gak bisa manjat? Kenapa nafsu? Diajak ngomong. Wahai nafsu, tanganmu itu bisa mengikuti perintahmu, ngangkat barang apa saja kuat. Kenapa kau ketika takbir tanganmu gak kuat? Hanya Allahu Akbar, tanganmu gak kuat. Kamu curang nafsu. Diajak ngomong. Kalau nafsu ditekan dengan berpuasa masih bergejolak, diajak ngomong, diskusi sendirian di kamar. Bukan orang gila, bukan. Semata-mata agar kita diajak ngomong batin kita. Karena bagian kita ada nafsu, ada hati, ada jasad. Nafsu yang kadang mengajak kita pada keburukan. Kenapa engkau kalau diajak ngaji bilang mau ngajak aku sibuk? Emang ngaji itu kerjaannya orang pengangguran. Sehingga engkau mengatakan enggak mau ngaji karena sibuk. Emang orang ngaji orang pengangguran, wahai nafsu. Ketahuilah orang yang suka ngaji bukan orang pengangguran, bukan. Dikira orang suka ngaji orang pengangguran, enggak ada kerjaan, daripada bengong-bengong dia ngaji. Oh enggak. Diajak ngomong. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah dengan berpuasa kita adalah merupakan bagian daripada memproteksi, mengatur jasmani kita. Badan kita harus diatur. Dalam bahasa tasawuf namanya himyah. Al-himyatu ra'sud da'i. Lapar itu sumbernya obat. Kalau manusia mau sehat, silahkan dalam 1 bulan 11 hari lapar. Senin Kamis 1 bulan 8 hari ditambah yaumul bid. Karena lapar adalah dain. Lapar itu obat. Kalau manusia tidak mau berlapar-lapar, maka siap-siap dia. Karena al-bitna ra'sud dawa. Kenyang itu adalah sumbernya penyakit. Mereka yang sering kenyang sepanjang hari siap-siap. Energi tersimpan ditambah lagi. Belum terbakar menjadi keringat, udah ditambah terus. Mobilnya ber-AC, rumahnya ber-AC, kantornya ber-AC. Enggak pernah himyah, enggak pernah berlapar-lapar. Maka orang itu seperti menumpuk, membiarkan badannya digerogoti oleh penyakit, oleh hawa nafsunya tadi. Sudah kenyang, mengatakan hawa nafsu kita ini enaknya makan gorengan yang gurih-gurih. Tukang gorengan di stop, dimakan lagi. Udah selesai makan gorengan, ini enak yang adem-adem, tukang cendol di stop.
Ini hawa nafsu ngajaknya seperti itu. Siap-siap yang seperti ini. Orang yang tidak mau himya, tidak mau berlapar-lapar karena lapar bagian daripada obat, maka siap-siap dia akan rusak badannya. Darahnya naik, asam uratnya nambah, darahnya, lambungnya rusak, semuanya rusak. Maka dengan berpuasa ini cara Islam mengajarkan kepada kita agar bagaimana ruhani kita sehat, hawa nafsu kita diarahkan pada hal-hal yang baik, badan kita pun sehat insya Allah dengan berpuasa. Silahkan Bapak yang punya ilmu kedokteran, betul enggak ini yang mengatakan kalau lapar itu sumber daripada sehat? Dan kebalikannya kenyang sumber daripada penyakit. Silahkan diteliti yang punya ilmu kedokteran. Saya hanya membaca kitab, tidak ngerti kedokteran. Silahkan berhimya. Silahkan berhimya agar kita semua mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kesehatan kepada kita, ruhani kita sehat, jasmani kita sehat dengan berpuasa, dan puasa kita harus imanan wahtisaban. Tukang santet berpuasa, orang Hindu berpuasa, orang Buddha berpuasa, orang komunis pun berpuasa, orang Islam pun berpuasa. Cuma puasa kita iman karena Allah dan ikhtisab. Ikhtisab adalah mencegah sesuatu yang membatalkan puasa. Matanya puasa, tangannya puasa, hatinya berpuasa. Puasa hati adalah menghilangkan penyakit dalam hati, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat merendahkan orang lain. Ini berpuasa dari sifat itu hati kita. Insya Allah 3 unsur ketika kita berpuasa, kita menjadikan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.